atau theos. Theos itu bahasa Yunani, Deus itu bahasa Latin, ilah, bahasa Arab. Ya, ini trinitas yang asli nih. Ya, tentunya aslinya adalah yang berbahasa Yunani sama Latin gitu kan, Theos, Deus gitu kan. Nih, Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Ketiganya Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu. Ya, jadi yang pertama Bapa adalah Tuhan. Dua, Putra adalah Tuhan. Tiga, Roh Kudus adalah Tuhan. Yang keempat, three in one. Nih, ini trinitas yang asli. Ada nggak di dalam ajaran Injil? Nggak ada. Ya, tiga nih. Di dalam ajaran Injil yang ada ini sama ini, yang ini nggak ada. Ya. Yang ini nggak ada, dua ini. Nah, ini asli itu abad 2. Nah, begitu masuk ke Indonesia, perhatikan, ini jadi beda. Bapa, Putra, Roh Kudus. Sama ya, Bapa, Putra, Roh Kudusnya. Tapi di tengahnya jadinya Allah. Gitu. Trinitas ya, rasa Islam ya. Di sini Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, lalu three in one. Nah, di dalam Injil ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada semua. Adanya di mana? Di dalam ajaran Kristen Arab. Ya, ini dalam ajaran Kristen Arab. Ini ada. Tapi kalau yang ini adanya di abad 2. Ya. Itu loh. Nah, penjelasan ini akan ada di dalam bab di sini. Sejarah Trinitas Pagan, Trinitas Kristen. Salah satu babnya mengulas ini. Ya, selamat malam Pak Abu Nawas sama Pak Pandito. Malam Bang. Ya. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Iya Bang. Jadi orang Kristen Arab itu menyembah Allah itu sebagai nama atau proper name atau sebagai gelar. Sebagai gelar mereka. Berarti Allah itu gelar ya. Allah itu di dalam bahasa Arab ya adalah nama, tapi mereka nyebutnya sebagai gelar gitu. Oh gitu. Jadi berarti apakah penyembahan orang Kristen Arab itu menjadi salah kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ya kalau dilihat dari sisi linguistik ya salah. Ya ini kan Kristen Arab ya. Kristen Arab. Ya. Ini ada kitab bahasa Aramaik. Ya. Yang mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, di sini tuh nggak ada Allah, adanya adalah Allaha. Ya, tapi sama mereka nih, mereka terjemahkan jadi Allah. Nah, ini yang salah. Mungkin begini Bang, ini kan mungkin begini Bang, ini dari Aramaik ke Arab ya. Mau sama kayak gini kan, ini kan terjemahannya Bang, terus terjemahan itu kan berhubungan dengan dialek,
atau apa namanya juga bahasa. Itu Allah itu bukan diterjemahkan Bang, mungkin penyebutan secara dialek atau secara apa kemudian menjadi Allah. Enggak. Sama Ini diterjemahkan. Ini kan Aramaik ke Arab, ya. Ini harus diterjemahkan. Nah, Allah harusnya adalah ilah. Harusnya. Gitu. Tapi mereka ganti menjadi Allah gitu ini. Tapi Bang, Allah itu agak mirip-mirip sama Allah itu kan. Bisa mirip tapi beda, cuma mirip tapi kan bedanya jauh. Ini kan jabatan. Iya. Kalau ini adalah nama. Iya, kan gini, orang Kristen Arab kan sebelum Islam ada, Islam yang memberikan nama itu nama Tuhan kan. Sementara Islam itu datangnya kemudian. Nah, sedangkan orang Kristen Arab sudah lebih dulu. Berarti kalau orang Kristen Arab merujuk kepada bahasa Aram yang adalah Allah, itu karena hanya bahasa yang kemudian secara dialek penyebutannya menjadi agak sedikit bias dari Allah, maksudnya menjadi Allah. Itu kan ada perbedaan bahasa antara Aram dan Arab. Ya, intinya gini loh Pak ya. Sekarang ini yang namanya kitab bahasa Arab itu nggak cuma satu, ya ada dua. Ya. Ada yang pakai nama Allah, ada yang pakai al-ilah. Gitu. Ini sama-sama Arab. Gitu. Yang betul adalah yang ini. Ditinjau dari sisi bahasa. Ya. Oke Bang, maksudnya begini Bang. Karena ini sebenarnya nama gitu, nggak boleh di. Ya, kalau gini, kalau memang itu Allah itu adalah gelar atau sebutan, terus kemudian dimaknai oleh orang Kristen Arab sebagai Allah atau al-ilah, itu sebagai gelar, tidak menjadi masalah Bang. Karena itu hanyalah gelar. Menjadi masalah gini. Menjadi masalah pada saat mereka itu utarakan di publik gitu loh. Kalau mereka misalnya dipakai aja untuk internal gereja, ya nggak apa-apa gitu. Sama sih kayak ada orang gitu, kayak orang menerjemahkan ya. Dia nerjemahin asal-asal. Jesus dia terjemahin jadi kambing. Nah, itu kalau dia pakai buat keluarganya sendiri, buat anaknya sendiri gitu kan, tidak dipublikasikan nggak apa-apa. Tapi pada saat dia publikasikan ya, ini loh terjemahan yang tepat, Jesus diterjemahin jadi kambing. Lah itu pasti akan membawa kegaduhan gitu. Bang, itu kan kalau yang abang ngomong kayak gitu, Jesus jadi barang itu kan udah agak jauh ya, bukan jauh sekali perbedaan katanya. Istilah biasnya sangat jauh. Kalau ini kan Allah menjadi Allah, itu hampir mirip-mirip Allah Bang. Jadi gini, saya mau tanya sama aja. Masalahnya adalah dia mau taat nggak sama aturan gitu. Di dalam bahasa Arab kan ada nih kamusnya, kamus Al-Munjid fil Lokal wa Alam. Nah di Indonesia ada kamus juga, kamus KBBI. Di dalam bahasa Inggris ada kamus juga. Ya Bang, kan gini, kamus kalau kita lihat kamus itu semuanya Allah itu adalah nama. Ya Bang, gini, kamus itu kan lebih duluan kata Allah ini diperkenalkan atau dipakai oleh orang-orang Arab sebelum kamus itu disusun. Kamus itu disusun kemudian hari aja Bang. Di akhir zaman ini sudah semakin modern pada saat itu kan. Kemudian dikumpullah kata-kata bahasa Arab dibuat kamus. Dikumpullah kalimat-kalimat kata-kata bahasa Indonesia dibuat kamus. Iya kan seperti begitu. Karena kamus ini kemudian diciptakan Bang. Jadi kamus ini kamus itu buat apa sih Pak? Saya mau tanya. Saya tanya. Ya gini, kamus itu untuk apa? Bapak tahu nggak? Ya kan begini Bang, kamus itu dibuat untuk menyusun semua kata-kata kalimat atau kata-kata yang kemudian belum mengerti artinya, bisa dimengerti artinya kan begitu. Semua bahasa, contoh bahasa di seluruh dunia ada kamusnya. Tapi kamus ini kan disusun kemudian. Nah, kemudian setelah disusun, kamus ini menjadi pedoman. Nah, sebenarnya kan kata-kata atau bahasa yang lebih dulu ada daripada kamus ini yang tersusun, nah, itulah yang sebenarnya yang kita pakai. Begitu yang kita salah. Ini pemikiran Anda salah nih. Misalnya nih, ya di sini
LAI berdiri ya 1954 ya. Atau misalnya di sini X ya berdiri 1960 ya. Lalu kamus ini ada 1988. Kamus ini bagian dari aturan ya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Semua penerjemah itu ngikutin kamus. Karena ini aturan. Gitu loh. Sebagai apa? Sebagai alat pemersatu. Ini penting nih, pemersatu. Ya. Kalau nggak ada kamus, bisa berantem. Makanya, nggak usah berantem. Ya, dari Sabang sampai Merauke, ini ada Undang-Undang Dasar ya 1945, lalu ada undang-undang ya, ada PP, ada permen yang mengatur bahasa Indonesia. Ikuti aja. Semua penerjemah di Republik ini ngikutin gitu. Termasuk isi KBBI, isi kamus. Kalau ada penerjemah yang nggak ngikutin, itu kan artinya dia memberontak terhadap pemerintah. Ya kan, dia yang jadi biang kerok ya, pemecah belah bangsa ini jadinya gitu. Sampai sini ngerti nggak? Tapi sebelum ada kamus ini Bang, sudah bahasa-bahasa itu sudah lebih duluan orang-orang yang memakai itu sebelum kamus ini. Sekarang Bapak tahu nggak? Nih, misalnya sebelum ada KBBI ya, yang ada adalah kamus ya, kamus bahasa Melayu. Iya kan? Itu lahir tahun berapa juga? Ini kamus Melayu ini ya sudah ada sejak Indonesia sebelum merdeka. Iya, Kamus Melayu. Nah, kamus Melayu Allah itu juga nama. Allah ini adalah Tuhan orang Islam. Orang Islam gitu. Jadi sama aja. Iya, karena kamus Melayu ini munculnya jauh sebelum jauh sesudah ini kan, sesudah Islam lebih abad ke-7. Kamus ini kan abad ke-berapa? Terus sebelum Islam abad ke-7 bicara ini loh. Arab, orang-orang Kristen Arab sebelum abad ke-7 Islam lahir kan sudah memakai kata Allah itu. Hanya kemudian berarti Bapak nggak Bapak patokannya bukan LAI kan? Kamus-kamus ini yang menjustifikasi. Ya, kamus-kamus ini menjustifikasi di abad ke-7 Tuhannya orang Islam adalah Allah. Padahalnya kalau kamus itu menjustifikasi Tuhannya orang Arab pada saat itu, gelarnya Allah itu adalah hanya gelar, itu yang dipakai justifikasi, tentu itu menjadi pedoman untuk menjadi suatu kamus. Hanya sekarang kamus-kamus ini Bapak ini nggak ngerti ya. Menurut Bapak LAI nama Tuhannya orang Islam itu adalah Allah, kan gitu. Pak, LAI sendiri ngaku kalau Allah itu adalah nama diri, nama Tuhan. Ya, benar. Tetapi LAI sendiri gitu loh. Ya, tetapi di kita sendiri Kristen kan tidak mengakui Allah itu adalah jangan bilang kita ya. Jangan bilang kita. Minoritas Kristen mengakui Allah bukan nama. Iya. Jadi Kristen ya. Ini ada 2,4 miliar di seluruh dunia. Kristen yang bilang Yesus adalah Allah, anak Allah, yang pakai Allah itu cuma di sini nih 1,98%. Gitu. Nggak banyak. Nah, gitu. Gimana tadi? Nggak. Kristen di seluruh dunia ada 2,4 miliar orang. Masa Kristen apa dulu ini? Iya, Kristen yang menyembah Allah itu cuma 1,98%. Adanya di mana? Menyembah Allah sebagai apa dulu, Bang? Iya, yang nyembah Allah sebagai gelar lah kalian bilang. Tapi kalian itu sebut-sebut Allah gitu loh. Ya. Ini misalnya Indonesia, Malaysia, Tim Tank, yang serumpun lah gitu. Iya, Tim Tank sama Mesir. Ini cuma 1,98 atau sebesar nggak lebih dari 50 juta. Terus Kristen yang main kan dari sisi bahasa kan, kalau Inggris kan, Amerika kan dalam bahasa Inggris enggak nih. Ini agak kan. Nih, dalam bahasa Inggris nih. Allah itu apa? Nama Tuhan dalam di antara Muslim nih. Nggak ada orang Kristen di Amerika apa nyembah Allah itu nggak ada.
Ini nggak ada kalau orang Barat, orang Inggris, orang Amerika nggak menyembah Allah karena Allah itu Makanya itu mereka nggak ikutan Kristen Arab. Kalau Bapak kan bahasanya gini loh, bahasanya itu kan itu terjemahan. God itu adalah Allah. Allah itu adalah God. Salah. Ngawur aja. Nih, bahasa Inggris ya. Nih Inggris, ada Belanda, ada Jerman, ya. Nih saya pretelin dulu. Ada Yunani, ya, Arab, Indonesia terakhir lah. Nah, kalau di Inggris tuh ada kata God. Ya, Belanda, the God, ya. Jerman God. Yunani Theos. Arab ilah. Indonesia Tuhan. Kok Allah? Allah itu semua sama. Allah di sini Allah, nama Tuhan Islam. Allah itu nama Tuhan Islam di sini. Allah sama nama Tuhan Islam. Di Yunani Allah nama Tuhan Islam. Arab nama Tuhan Islam. Terjemahan Quran ke bahasa Inggris ini nggak ada hubungannya sama terjemahan Quran. Ini kamus, Pak. Nih contoh. Iya, kan gini, kata Allah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris kan God. Ngawur aja, enggak lah. Dalam bahasa Indonesia Allah itu nama. Nih, coba perhatikan. Ini dalam bahasa Indonesia ya, Allah itu apa? Nama Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris, nih, mana tadi? Nih, nama juga, nama Tuhan di kalangan Muslim. Sama. Jadi kalau God ya, God itu jadinya Tuhan. Di Indonesia, Allah ya Allah dalam bahasa Inggris. Gitu loh. Jangan dibalik. God jadinya Allah. Enggak, ini jabatan. Jabatan. Ini nama, ya ini gelar, ini nama. Kalau nama tidak diubah-ubah. Bagi orang Islam nama, bagi kita orang Kristen kan itu gelar. Loh enggak, ini bagi semua Kristen. Ya Kristen yang di Amerika nggak ada masuk gereja nyembah Allah. Bagi mereka Allah adalah nama Tuhan Muslim. Ini loh kamusnya, kamus Oxford. Nah ini kamus yang berbeda nih. Ini kamus Collins nih, kamus Collins ya. Allah, the name of God in Islam, nama Tuhan dalam Islam tuh, perhatikan deh. Yunaninya juga Allah, Itali Allah, Prancis, Jerman Allah, semua Allah. Itu Mbak, itu yang orang Islam yang orang Islam yang Inggris pakai Allah. Enggak, gitu. Bukan orang Islam aja, pokoknya mau orang Islam ke, mau Kristen, ateis, yang disebut Allah adalah nama Tuhan Islam. Nih. Ini nggak berubah, Pak. Ini di kamusnya, ini nggak berubah. Yang namanya Allah di mana-mana itu tetap Allah, nama Tuhan Islam. Makanya tadi Kristen-Kristen yang nyembah Allah itu cuma 1,98%, nggak banyak. Nggak ada Kristen di Amerika, Pak, masuk gereja nyembah Allah, itu nggak ada. Misalnya karena bahasa Inggrisnya beda lah, nggak disebut Allah kan. Iya, bahasa Inggris Allah ya nama Tuhan Islam. Makanya nggak ada mereka masuk gereja menyembah nama Tuhan Islam, menyembah Allah nggak ada. Misalnya Pentakos ya. Nah Pentakos di Indonesia kan ada GBI misalnya. Ini kan nyembah Allah di sini. Makanya beda. Ini cuman Kristen-Kristen yang nyembah Allah itu cuma 1,8%. Karena pengertian internal dalam gereja mereka Allah itu ada gelar-gelar, bukan nama Tuhan. Nah, ini loh, bukan internal gereja. Ini internal, ini sudah mencakup. Ini kan kamus. Saya berbicara internal GBI. Saya berbicara internal GBI, tidak memakai kamus itu. Iya, kalau internal GBI, iya. Memang memakai pengertian bahwa Allah itu bukan nama internal sendiri, itu Allah itu adalah gelar. Makanya gitu. Kalau internal kayak gitu, misalnya nih ya, saya jemaat GBI, saya ngajarin Yesus adalah Allah, saya tuh nggak boleh publikasikan. Kalau saya publikasikan, saya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, karena kalau udah bilang Yesus itu adalah Allah, berarti udah jelas di situ nama Allahnya itu adalah Yesus. Allah itu adalah gelar kan? Atau Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Kan gampang Pak. Kalau pakai bahasa Indonesia, gampang nih. Yesus adalah Tuhan. Ini pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Yesus adalah Tuhan.
Nah, kalau pakai bahasa yang abal-abal, dia bisa pakai, tapi secara internal aja. Dia bilang Yesus adalah Allah. Nah, kalau kayak begini, dipakai secara internal aja, itu tidak akan membuat keributan, tidak akan membuat kegaduhan. Iya. Yang Gitu terus ya. yang gaduh juga di mana? Nggak ada yang gaduh, hanya di TikTok aja yang buat gaduh. Oh, ini gaduh, Pak. Di mana-mana ini pembuat kegaduhan. Selama Ya. 80 tahun Indonesia merdeka ini kan nggak ada gaduh-gaduhnya, aman-aman aja kok. Nah, Bapak ini belum tahu aja. LAI itu pernah nulis kayak gini nih, Pak. Nih. Bapak tahu nggak? Allah huruf kecil semua artinya apa? Ilah. Salah. Saya sembah. Allah huruf kecil semua, LAI bilang ini dewa-dewa. Dewa-dewa, ya, sesembahan lah, ya toh. Bukan sesembahan, dewa-dewa mereka bilang. Ada bukunya. Ini apa nggak buat kegaduhan? Ya kan huruf kecil. Iya, makanya itu, ini kan nama, Pak, nama sakral. Kenapa dibuat huruf kecil gitu? Nama Bapak nih ya. Saya nggak tahu nama Iya, Bapaknya siapa. maksudnya begini Bang, kenapa dibuat huruf kecil? Karena apa? Itu untuk merujuk kepada gelar yang adalah itu sesembahan yang bukan Tuhan yang Itu sejati. dia, nggak ada, Pak. Di Republik ini penerjemah yang buat kayak begini tuh nggak ada. Satu-satunya adalah LAI yang Ya, ngajarin nggak orang ada. Kristen di Internal Indonesia. kita, kan? Internal kita yang mengimani Enggak, ini kita. bukan internal, ini kan dijual bebas, dijual Ya, bebas. ya. dijual untuk internal orang Kristen, bukan dijual kepada orang Islam kan? Makanya pakai itu misalnya, jangan bilang oh ini bahasa Indonesia, bilang aja bahasa komunitas, bahasa ubluk-ubluk gitu. Kalau ini bahasa Indonesia, ini masuk ke dalam penistaan agama. Contoh, Kamu nggak ada itu. Loh, ini Nggak Pak, ada itu. yang namanya nama, ini bukan nama orang pemimpin pesantren, bukan. Ini bukan nama penerjemah Al-Quran, menteri agama, bukan. Ini nama sakral, nama Tuhannya mereka. Sama kayak misalnya nama Yesus, ini kan sakral nih di dalam kekristenan. Di Indonesia ini kan sakral, tapi kalau ada penerjemah ditulislah Yesus huruf kecil semua. Artinya adalah kambing-kambing gitu. Nah, ini penistaan agama. Masalahnya nih. Salah Bang, kan gini, nggak kamu framing. Karena ada juga Yesus Barabas, ada juga Yesus. Saya nggak ngurusin itu nih loh. Yesus huruf kecil. Menurut Iya, Bapak nggak Yesus apa-apa. harusnya Y-nya besar nggak? Ya nggak apa-apa biar kan nggak apa-apa Yesus itu kecuali Yesus Kristus, iya kan? Iya, kalau misalnya Yesus Kristus ya. Lalu Kalau kita ada orang Kristen nggak penerjemah masalah. yang bilang gini, Yesus Kristus misalnya Jesus Christ ya di bahasa Inggris. Lalu diterjemahin sama dia kambing-kambing gitu. Nggak masalah, itu urusannya dia. Kita nggak bermasalah kan itu. Makanya itu, ya Pak, menurut Bapak nggak masalah, tapi menurut Kristen yang lain ini bermasalah. Menurut saya penerjemah ini bermasalah. Ini Nggak yang ada akan bermasalah. men-trigger Karena begini, namanya Yesus- pemecah belah gitu loh. Nah, Yesus itu Yesus yang mana dulu? Ada kan Yesus Barabas, ada Yesus. Ini loh Yesus Kristus. Saya udah kasih tahu di sini Yesus Tadi kamu bilang Kristus kan cuma sama Yesus. kambing-kambing. Kamu kan cuma bilang Yesus saja tadi. Ini loh Yesus Kristus. Makanya Sekarang- Bapak ya, perhatikan ya, di Republik ini nggak ada tuh yang nulis kayak begini. Ini masuk ke dalam kategori penistaan agama. Sekarang ini penistaan agama itu tergantung orang yang mau meresponi. Kalau nggak ada direspon juga terserah dia, nggak mau maki mah apa nggak peduli aku emang gue pikirin. Nggak ada masalah juga tuh barang. Oke ya, kalau nggak ada masalah udah nggak apa-apa ya. Ini agak unik gitu ya. Nama ayah saya aja, ya. Kalau misalnya ada orang gitu ya, nulis nama ayah saya, Rias Tulungalo, R-nya itu kecil, semuanya dibuat kecil. Saya akan tegur orang itu. Ini nama ayah saya. Gitu. Nama selalu diawali huruf besar. Nama siapa aja. Jangankan nama orang ya. Nama piaraan kita juga kalau kita tulis itu huruf besar.
Gitu loh. Ya. Jangan anggap remeh. Kalau Anda merasa, oh ini nggak apa-apa, oh ini nggak apa-apa, ya Anda ini bukan penerjemah. Gitu. Saya bukannya bela-belain Islam, enggak. Saya ini penerjemah. Ada aturan yang menerjemahkan di Republik ini gitu loh. Kalau menerjemahkan pakai aturan sendiri, silakan. Misalnya gini, saya menerjemahkan dari Yunani ke bahasa ubluk-ubluk gitu, nggak apa-apa. Bikin aturan sendiri. Tapi kalau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nggak boleh. Allah ditulis huruf kecil semua, artinya dewa-dewa. Itu kalau adik saya udah saya tempeleng. Gitu loh. Oke, udah bisa masuk Bang Aldo. Ya, ya. Iya, apa kabar Bang Aldo sekeluarga? Sehat-sehat selalu ya. Ya, puji Tuhan, sehat-sehat. Iya. Jadi saya beberapa tahun yang lalu pernah mengadakan riset pustaka Bang Aldo sehubungan dengan klaim saudara-saudara kita Kristen yang mengatakan Allah atau mereka melafazkannya Allah sudah dipakai duluan oleh kekristenan, dan ini tidak benar ya. Tidak ada satu manuskrip pun, inskripsi yang membuktikan hal itu. Jadi ketika Islam belum masuk ke wilayah-wilayah Syria, Mesir, Kristen-Kristen itu menggunakan bahasa liturginya Koptik atau Syriak atau Aramaik, bahasa liturgi ya. Contoh Yesus kan bahasa liturginya tetap Ibrani ketika membaca kitab gulungan Taurat ya, bahasa liturgi. Walaupun Yesus sudah disepakati oleh para pakar bahasa sehari-hari beliau adalah bahasa Aramaik. Lalu yang kedua tadi Bang Aldo juga menyebut, saya tambahkan tolong dikoreksi kalau salah Bang Aldo. Jadi ketika Bible versi Van Dyck atau Van Dyck tahun 1860-an kurang lebih ya, itu memang dikhususkan untuk bisa tembus ke masyarakat Islam. Jadi ada misi lah ya. Kita ketahui bahwa agama Kristen adalah agama misi, makanya orangnya disebut misionaris. Demikian pula Islam disebutnya syiar, atau orang-orangnya disebut dai, menyampaikan ajaran-ajaran Islam walaupun satu ayat. Nah, saya melihat dalam riset pustaka saya itu dari Bible versi Van Dyck itu memang diterjemahkan itu Allah menjadi gelar. Lalu ini diambil atau dipakai oleh LAI. Disinilah kegaduhan timbul. Betul Bang Aldo, saya sebagai orang Islam ya, misalnya Yesus itu diganti, itu Yesus kan nama, proper name, diganti menjadi dewa. Jadi saya menyebut Yesus Wisnu, Yesus Siva. Nggak benar itu, karena Yesus kan nama, bukan gelar. Nah demikian pula itu. Tapi sebagai bukti yang sangat nyata Bang Aldo, LAI dalam terjemahan baru versi 1 di dalam Keluaran 20 nomor 3 itu menyebut jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Oh, ini penghinaan sekali, penghujatan kepada kami orang Islam. Tetapi karena kita dulu tuh ya, saat termasuk saya, dari teman-teman saya gabung, terus kemudian saya yang ditunjuk untuk melayangkan suratnya elektronik, email kepada LAI di Salemba dan juga beberapa cabang lainnya. Kami bilang intinya silahkan pakai Allah, tetapi jangan digeser maknanya menjadi generic name, karena itu adalah proper name. Dari kaidah terjemahan apapun, Allah atau Allah kami melafazkannya adalah proper name. Nah, terbukti Bang Aldo,
terbukti di dalam TB2, Bang Aldo silahkan cek di dalam terjemahan baru versi kedua dari LAI sekitar Mei 2023 kalau nggak salah ya, itu sudah diganti tuh. Kalau TB1 bilangnya jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku, lalu diganti dalam TB2 jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah ini benar secara kaidah bahasa. Saya tidak bicara iman, tapi semua termasuk Al-Quran dia wajib tunduk kepada kamus di mana negara itu berasal. Kita ya tentunya harus tunduk dan patuh kepada KBBI. Kalau bilang oh nggak apa-apa terserah kami, nggak bisa begitu karena sudah nyebrang. Legal standingnya tidak ada pemakaian kata Allah di dalam orang Kristen sebelum ada Islam. Jadi dulu itu masih pakai bahasanya Koptik, Syriak, Aramaik dan sebagainya. Nggak ada kata Allah, itu nggak ada. Nanti baru nanti di versi Van Dijk yang nanti diserap juga oleh LAI, dan bahkan sebelumnya itu kita kenal Abdul Qadir Al-Munzi ketika ditanya menerjemahkan Theos menjadi Allah, tapi dia sendiri pun menyesal karena dikatakan Allah punya putra. Ini dari sisi keimanan ya. Jadi dia karena ditanya siapakah Theos itu, pencipta langit dan bumi. Bagi orang Islam bagi orang Islam tentu saja ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kurang lebih begitu Bang Aldo. Thank you, kalau salah silakan dikoreksi. Oke. Ya, terima kasih Kak. Itu penjelasan yang menambah ya wawasan kita sama-sama ya teman-teman ya. Jadi yang namanya KBBI itu bagian dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini saya juga sebenarnya ya ada aturan-aturan yang memangnya saya nggak setuju sama pemerintah. Contohnya aturan perpajakan. Ya, sedikit-sedikit dipajakin, sedikit-sedikit dipajakin. Saya ini nggak setuju. Belum saya dapat gaji udah dipotong pajak. Tapi sebagai warga masyarakat yang tunduk sama pemerintah, ya walaupun nggak setuju kan palingan kita ikuti dulu gitu kan. Kita ikuti aja dulu sebelum nanti kalau pemerintah yang baru gitu kan, siapa tahu ada kebijakan yang berbeda. Nah itu yang harus kita lakukan teman-teman. Beda nih sama Kristen-Kristen yang ngikutin Kristen Arab. Kalau memang mereka nggak mau ngikutin KBBI ya, patokan mereka kan Kristen Arab ya. Kristen Arab menyembah Allah, kita di sini menyembah Allah gitu. Saya di sini tidak memaksa mereka. Makanya tadi saya kasih tahu aja, nggak apa-apa. Tapi kalian itu harus sadar, kalian ini cuma 1,98%. Nggak banyak. Gitu. Karena kebanyakan gini, orang Kristen itu merasa Kristen yang di Eropa, di Amerika juga nyembah Allah seperti mereka. Itu kan aneh. Biar mereka ini sadar, mereka tidak ada paksaan, nggak apa-apa menyembah Allah di gereja, tapi mereka sadar mereka ini kaum minoritas gitu. Oke, saya sapa di sini ada Pak Nasro dan Pak Apokrifa. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih. Selamat malam Bang Aldo. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Pendito Acong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apokrifa, lanjut. Oke, saya sih nambahin dikit aja. Dalam konteks terjemahan itu kan ada kode etiknya ya Bang Aldo ya. Ada kode-kode etik tertentu, seperti nama itu tidak mungkin diterjemahkan dan tidak boleh diterjemahkan, harus disebut nama kotanya. Itu kan kode etik di seluruh dunia yang berlaku di manapun. Nama orang, nama kota itu tidak boleh ditranslate, harus ditulis apa adanya. Misalnya kalau kita bilang kota New York, kan nggak mungkin kita tulis York baru, kan nggak boleh. Tetap dibuat New York gitu loh. Jadi kode etik terjemahan ini dilanggar oleh LAI. Inilah yang tadi Ustadz Unggul Ustadz Pendito Acong udah bilang, memang ada misi, dan itu pun sebenarnya di Malaysia juga sudah diakui. Makanya sampai ada perdebatan kata Allah di dalam Alkitab itu sempat dilarang tahun 2009. Walaupun kemudian mereka melakukan banding dan di tahun 2010 itu
berhasil bisa balik lagi, tetapi lagi dan belum ada hasil keputusan terakhir. Intinya penggunaan kata Allah di Malaysia itu saat ini hanya dibatasi untuk kalangan sendiri mereka di Malaysia. Nah, Indonesia pun ada yang pernah menggugat pendeta terdahulu ya, Bang Aldo tahu ya pasti ya. Jacob Sudisyo kalau nggak salah ya. Itu pernah menggugat, tetapi kalah kan di LAI karena argumennya masih mungkin saat itu kurang kuat. Nah, kalau mengacu kepada kitab sucinya, kitab suci yang yang di Indonesia ini, yang Bible-nya di Indonesia ini, itu kan mengacunya dari King James Version-nya Erasmus. Ya, nah dari King James Erasmus ini dibawa translate ke berbagai bahasa, Spanyol, Belanda, lalu dipakai di Indonesia, itu tidak ada satupun kata Allah di situ. Iya, betul. Semuanya pakai kata yang bahasa mereka, Dios atau kata yang di Belandanya apa itu. Nah, itu tidak ada kata Allah. Nah, begitu di Indonesia, karena ada misi untuk mencari umat sehingga mampu diterima oleh kalangan masyarakat awam, dipakailah kata Allah. Bahkan di Bali pun pakai kata Hyang Widi, Yesus. Iya. Nah, ya itu kan? Dia tuh, itu bikin masalah baru lagi tuh sama umat Hindu. Itu dia, di Bali pun digugat kan masalah itu. Jadi memang kan kita tahu Kristen ini memakai konsep sinkretisme, menyelaraskan dengan kebudayaan yang dimanapun dia berada. Nah, tetapi itu ya apa ya namanya ya, lompat pagar ya, kalau saya bilang ya, lompat pagar. Jadi ngacak-ngacak orang gitu loh, cuma karena ingin mencari umat sampai pakai cara segitunya gitu. Jadi ya yang Bang Aldo lakukan ini saya juga dukung ya. Memang kalau sebagai Kristen mempunyai prinsip, mempunyai kata-kata sendiri gitu loh. Kalau sebagai Kristen yang hebat ya harus begitu, percaya dengan kitabnya, percaya dengan ajaran-ajarannya, dan pakai prinsipnya sendiri. Jangan campur tangan, campur dari kitab orang lain cuma sekedar untuk sinkretisme itu. Ya, dari saya sekian dulu, silakan lanjut. Ya, terima kasih nih Pak Apokrifa sama Pak Pandito ya. Jadi teman-teman, kalau kekristenan itu ya melakukan dakwah ya atau penginjilan dengan cara-cara yang melanggar hukum, itu saya nggak setuju. Walaupun itu dilakukan sama banyak orang Kristen yang lain gitu. Nah, saya kan ini bukan penginjil sebenarnya, saya ini penerjemah. Jadi apa yang kami lakukan harus ada di dalam koridor hukum. Nah, banyak nih orang Kristen yang nggak tahu tentang hukum ini. Dia pikir kalau bahasa Indonesia bisa seenaknya aja gitu. Enggak. Itu ada undang-undang dasar, ada undang-undang, PP, terus ada permen, ya, peraturan menteri juga yang membahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya, coba perhatikan ya. Saya sama Pak Pandito sama Bang Apokripa ini datangnya itu dari wilayah yang beda-beda. Ras, suku, bangsa kami juga beda. Kepercayaan kami beda. Jangan-jangan nih ajaran Islamnya Pak Pandito sama Pak Apokripa juga bisa saja berbeda. Tapi bagaimana kita bisa bersatu sebagai masyarakat di Indonesia? Ya, makanya para pendiri bangsa ini sudah mencanangkan kita bersatu, alatnya adalah bahasa Indonesia. Jangan sampai hanya karena ajaran berbeda, kita ini gampang dipecah belah gitu loh. Justru dengan adanya bahasa Indonesia, kita itu walaupun berbeda, kita bersatu. Gitu. Ya, kita beda ajaran nggak apa-apa, namanya juga beda aliran, beda agama, itu wajar-wajar aja. Ya, jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang intoleran atau yang melanggar hukum. Ya, hanya untuk kepentingan kelompok gitu. Jangan gitu. Nanti malah ya kita jadi pemecah belah. Ya, berlawanan sama keinginan para pendiri bangsa ini yang kita bersatu.
Ini malah mau cabelah. Enggak, ikutin aja Kristen Arab. Pokoknya ikutin Kristen Arab. Masa bodoh sama pemerintah, sama aturan KBB. Gitu. Jadi siapapun nih, ya kalian ini mau Kristen udah puluhan tahun atau baru aja jadi Kristen, kalau ini perlu saya tegur, saya akan tegur. Begitu ya, teman-teman. Baik, saya pikir sesi Oke. di sini. Saya juga mohon pamit ya Aldo, sehat-sehat Aldo sekeluarga. Terima kasih sharing ilmunya juga Bang Abu Kriva. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Habibi. Ya.